Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman Atala. Ini adalah pertemuan ke-6 dengan materi inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Nah, berikut ini adalah rangkum. Sebelum itu masuk ke materi, saya dari kelas 3C akuntansi, dengan NPM 0227241198. Nah, baik. Sebelum masuk di penjelasan yang lebih bagus, saya akan menyampaikan bahwa berikut rangkuman komprehensif tentang peran dan inisiatif Bank Indonesia atau BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbankan syariah Indonesia, mulai dari kebijakan makro, dukungan likuiditas, pengembangan ekosistem halal, hingga digitalisasi dan literasi. Saya sertakan bahwa bukti atau rujukan langsung dari publikasi BI dan laporan agar lebih jelas sebenarnya. Yang pertama, stimulus likuiditas dan insentif untuk mendorong penyaluran pembiayaan syariah. BI memberikan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM untuk mendorong bank termasuk perbankan syariah yang menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas seperti UMKM, sektor padat karya, pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya yang ditetapkan BI. Nah, mekanisme KLM menurunkan kebutuhan penempatan giro wajib minimum sehingga bank mempunyai ruang likuiditas lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan, implementasi dan perluasan ketentuan KLM serta besaran insentifnya dilaporkan secara resmi oleh BI atau Bank Indonesia. Nah, praktisnya itu kebijakan semacam KLM membuat perbankan syariah lebih tertarik menambah pembiayaan produktif karena ada manfaat likuiditas atau insentif dan bahkan dari bank sentral. Hal ini membantu memperdalam intermediasi keuangan syariah. Yang kedua, pengembangan master plan dan kajian khusus ekonomi keuangan syariah atau KEKSI atau MEKSI. BI menerbitkan kajian tahunan KEKSI atau kajian ekonomi dan keuangan syariah dalam terlibat dalam penyusunan master plan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dokumen ini berfungsi sebagai basis kebijakan dalam data indikator dan rekomendasi untuk mendorong sinergi antara regulator atau industri dan pemangku kepentingan KEKSI, juga menjadi basis peluncuran program seperti bulan pembiayaan syariah dan seminar nasional di dalam Bank Indonesia. Dengan data dan analisis ini, BI membantu mengidentifikasi hambatan misalnya ke dalam pasar modal syariah, literasi, dan infrastruktur pembayaran syariah, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasinya. Yang ketiga, inisiatif ekosistem atau program-program terintegrasi, misalnya gerbang santri, jawara ekspor, Gema Halal, Sapa Syariah, kanal Jisfab atau Lentera Emas. BI memulai mengusung paket inisiatif terintegrasi yang menghubungkan rantai nilai halal dan pembiayaan syariah, antara lain program yang disebut di publikasi BI atau konferensi, contohnya gerbang santri, jawara ekspor, Gema Halal, atau biasanya di Sapa Syariah. Ada juga kanal GFAF, Lentera Emas. Tujuan utama yaitu yang pertama menghubungkan pelaku usaha UMKM, pesantren, dan eksporter dengan lembaga pembiayaan syariah atau disapa syariah. Yang kedua itu mengoptimalkan pembiayaan sosial, zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, itu sebagai pelengkap pembiayaan komersial melalui kanal GFAF. Yang ketiga, meningkatkan literasi inklusi syariah dan kapasitas pelaku usaha lewat Lentera Emas.
Itu insentif seperti ini penting karena masalah perbankan syariah bukan hanya soal produk bank, melainkan juga ekosistem, yaitu halal volume chain, basis usaha real, dan GISWAF dan konektivitas pasar. Yang keempat, digitalisasi sistem pembiayaan dan dukungan infrastruktur atau open banking SPI atau blueprint SPI. BI mendorong modernisasi sistem pembayaran dan integrasi digital. Blueprint atau sistem pembayaran Indonesia itu inisiatif open banking dan SPI di 2030 sampai 2025 agar perbankan termasuk bank syariah dapat terintegrasi lebih baik dengan fintech, pasar uang, dan ekosistem digital. Langkah ini mempercepat akses layanan keuangan syariah, menurunkan biaya transaksi, dan membuka peluang produk digital syariah atau e-wallet syariah, pembiayaan digital syariah. Digitalisasi ini juga mempermudah penyaluran pembiayaan mikro atau ultramikro secara syariah dan pelaporan yang lebih transparan atau misdata pembiayaan untuk KLM. Yang kelima itu penguatan pasar modal dan instrumen keuangan syariah. ABI berkoordinasi dengan OJK dan Kisnes untuk memperdalam pasar keuangan syariah. Biasanya itu sukuk, instrumen pasar uang syariah, likuiditas pasar sekunder, dan perbankan syariah untuk membutuhkan pasar uang dan pasar modal syariah yang liquid supaya bank dapat mengelola likuiditas, menyalurkan pembiayaan jangka panjang, dan menarik dana institusional. Roadmap pengembangan perbankan syariah yang disusun oleh OJK menjadi panduan teknis untuk periode menengah atau OJK. Yang keenam, literasi, inklusi, dan penguatan kapasitas dalam kurung lagi. Biasanya pendidikan data dan riset. BI aktif mendorong literasi dan inklusi ekonomi dan ekonomi syariah lewat program edukasi, publikasi gengsi, dan kampanye inklusi. Selain program literasi, BI juga bekerja pada pembuatan indikator dan database atau MIS, integrasi data atau GISFAF, agar membuat kebijakan dan pelaku usaha punya basis data yang kuat untuk investasi dan perancangan. Yang ketujuh itu kolaborasi lintas regulator dan sinergi pusat daerah. BI tidak berjalan sendiri, yaitu dia berkolaborasi dengan insentif dengan OJK, kementerian atau lembaga terkait, Kinkes, pemerintah daerah, dan pelaku industri. Diwujudkan lewat roadmap, forum ICFF dan ISO dalam program sinergi. Sinergi ini penting untuk menyelesaikan regulasi pengembangan infrastruktur halal dan mempercepat adopsi skema pembiayaan syariah di daerah. Yang kedelapan itu contoh hasil konsolidasi terkini indikator kerja. Yang pertama, pembiayaan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif. Contohnya data Desember 2004 menunjukkan akselerasi pembiayaan syariah. Laporan Keynes analisis BI menyorot pertumbuhan segmen tertentu seperti makanan, minuman halal atau fashionable muslim, pariwisata ramah muslim. Yang kedua, implementasi KLM telah menghasilkan penyaluran insentif likuiditas yang signifikan bagi perbankan. Sampai pertengahan 2025, BI melaporkan insentif likuiditas kepada perbankan sampai mencapai ratusan triliun rupiah untuk mendorong kredit di sektor prioritas. Ada juga angka-angka dan perkembangan ini berubah secara berkala. Utama adalah publikasi BI atau antara dengan dokumen resmi. Yang kesembilan, tantangan yang masih harus diatasi. Meskipun langkah BI besar dan integrasi, beberapa tantangan utama tetap ada. Yang pertama, ke dalam pasar modal syariah masih perlu ditingkatkan agar pembiayaan jangka panjang lebih murah dan liquid. Yang kedua, literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah belum merata di semua wilayah. Yang ketiga, standar produk syariah dan tata kelola antara bank konvensional yang memiliki uni syariah dan bank umum syariah yang penuh. Yang kelima, infrastruktur data dan integritas GISFAF perlu disempurnakan agar sosial syariah
bisa dipakai lebih efektif sebagai pembiayaan inklusif. BI mengatasi ini lewat koordinasi kebijakan KLM, program ekosistem, dan dukungan digitalisasi OJK. Yang ke-10 itu ringkasan rekomendasi tindakan yang bisa disarankan dari perspektif kebijakan. Yang pertama, terus insentif likuiditas terarah KLM dengan syarat pengukuran kinerja penyaluran pembiayaan syariah Bank Indonesia. Mempercepat digitalisasi layanan syariah atau Open API, integrasi fintech syariah agar akses UMKM makin murah dan cepat. Yang ketiga, membangun dan integrasi diversifikasi untuk memaksimalkan pembiayaan sosial komplementer. Yang keempat, memperkuat koordinasi pusat daerah agar rantai nilai halal atau halal value chain dapat menopang permintaan biaya syariah. Lalu juga Bank Indonesia memegang peran strategis dalam menciptakan fondasi kuat bagi pertumbuhan perbankan syariah, karena lembaga ini menjadi otoritas moneter, sistem pembayaran, dan penjaga stabilitas keuangan nasional. Dan juga adalah mendorong perkembangan industri syariah. BI juga menempatkan penguatan kebijakan sebagai aspek pertama yang harus dibangun agar industri ini memiliki area yang jelas dan berkesinambungan. Ketiga, juga regulasi yang disusun BI untuk perbankan syariah menekankan prinsip kehati-hatian sesuai syariah, stabilitas sistem keuangan, dan ruang inovasi agar industri syariah tetap kompetitif. 4. Secara rutin perbarui instrumen moneter syariah agar bank syariah memiliki akses setara dengan bank konvensional dalam pengelolaan likuiditas. Yang kelima, pengembangan instrumen seperti suku Bank Indonesia dan sertifikat operasi moneter syariah membantu memperkuat pasar uang syariah nasional. Selain instrumen moneter, BI memperkuat landasan operasional bank syariah agar mekanisme bisnisnya semakin efisien, transparan, dan sesuai standar internasional. Yang ketujuh, BI menegaskan bahwa ekosistem syariah tidak hanya terbatas pada bank, tetapi juga melibatkan lembaga fatwa, regulator, lembaga keuangan, dan industri hal. Yang kedelapan, karena itu juga BI membangun sinergi dengan OJK, DSN atau sampai MUL, LPLS, serta Komunitas Nasional Ekonomi dengan keuangan syariah Kemnes agar kebijakan berjalan secara holistik. Yang 9, kerjasama ini menghasilkan harmonisasi fakta, standarisasi produk dengan penyusunan roadmap bersama untuk pengembangan industri keuangan syariah jangka panjang. 10. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran syariah menjadi agen besar BI untuk memastikan transaksi syariah berjalan cepat, aman, dan modern. 11. BI ini mengintegrasikan layanan perbankan syariah ke dalam sistem pembayaran digital seperti QRIS syariah, transfer antar bank, dan layanan pembayaran berbasis online. Yang ke-12, itu melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2006, BI secara resmi memasukkan agenda transformasi digital keuangan syariah. Yang ke-13, ini penting karena bank syariah selama ini menghadapi tantangan efisiensi biaya, jangka yang lain, dan keterbatasan jaringan. Yang ke-15, BI meningkatkan penggunaan open banking syariah agar bank syariah dapat berkolaborasi dengan fintech untuk memperkuat layanan digital. Yang ke-15, keberadaan fintech syariah dapat memperluas akses pembiayaan UKM untuk investasi dan sektor keuangan kecil sebelumnya kurang layan. BI ini berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah karena rendahnya pemahaman masyarakat menjadi penyebab utama perbankan syariah tumbuh lambat. Melalui kampanye nasional, seminar, pelatihan, dan program ShareFile, BI mengedukasi masyarakat tentang nilai tambahan produk syariah. BI juga menggandeng sekolah, kampus, pesantren, dan komunitas Islam untuk membangkitkan minat generasi muda terhadap layanan keuangan syariah. Yang ke-19, itu upaya literasi diiringi peningkatan inklusi, yaitu memastikan layanan bank syariah mudah diakses oleh masyarakat kecil. BI mengarahkan bank syariah untuk memperluas penyaluran pembiayaan UKM melalui skema pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan cepat. Dan juga perbankan syariah juga dapat didorong untuk fokus pada pembiayaan sektor produktif, bukan hanya konsumtif. BI memfasilitasi pembiayaan rantai pasok syariah supply chain financing untuk meningkatkan efisiensi usaha dan meningkatkan biaya modal. Yang ke-20, integrasi perbankan syariah dengan industri halal juga menjadi prioritas karena sektor halal merupakan pasar besar dengan potensi besar.
Yang ke-21, dengan adanya halal value weekend, Bank Syariah berperan mendukung pembiayaan industri makanan halal, pariwisata halal, fashion, muslim, dan sektor kreatif. Juga BI juga mendorong Bank Syariah menjadikan industri halal sebagai target utama pembiayaan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ke-21, penguatan SDM menjadi fokus. Pentingnya BI kualitas sumber daya manusia dengan memenuhi kualitas layanan Bank Syariah. BI juga menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan program peningkatan kompetensi bagi pegawai perbankan syariah dan regulator. Dan juga penerapan good comparative governance juga dipertegas untuk mengurangi risiko operasional dan menjaga kebersihan masyarakat. Yang ke-25, BI meningkatkan manajemen risiko syariah termasuk risiko syariah, risiko likuiditas, dan risiko pembiayaan agar bank syariah lebih manggu. Yang ke-26, untuk memperkuat struktur industri, BI mendorong konsolidasi dan ekspansi bank syariah, contohnya lahirnya bank syariah di Indonesia atau disebut dengan BSI. BSI ini menjadi bukti bahwa skala ekonomi yang besar membuat bank syariah lebih efisiensi, kompetitif, dan mampu melayani masyarakat secara luas. Dan juga BI juga mendorong bank syariah memperluas jaringan internasional ke negara-negara yang memiliki ekosistem syariah berkembang. Dan juga kerjasama internasional dilakukan dengan negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Brunei, dan lembaga global. 27, melalui kerjasama tersebut, Indonesia mengadopsi berbagai standar internasional untuk memperkuat kualitas regulasi dan operasional bank syariah. 28, BI juga memperkuat aspek riset dan kajian agar kebijakan perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan perkembangan global. Kajian ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi pengembangan keuangan syariah jangka panjang. Selain itu, BI juga mendorong terciptanya instrumen ekonomi syariah yang lebih modern agar pasar keuangan syariah semakin aktif. Instrumen pasar ini, itu uang syariah ini diperlengkap untuk mempermudah bank syariah dalam manajemen likuiditas. Ketahanan modal bank syariah juga diperkuat melalui dukungan regulasi dan pemantauan kesehatan bank syariah secara ketat. Yang ke-30, BI memastikan bahwa pertumbuhan bank syariah harus sejalan dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam kebijakan makroprudensial syariah, BI menetapkan instrumen khusus sesuai prinsip rahasia seperti rahasia pembiayaan inklusif syariah. Instrumen ini mendorong bank syariah memperluas pembiayaan ke sektor prioritas dan masyarakat kecil. Selain kebijakan makro, BI juga menjaga inflasi agar tetap stabil karena stabilitas agar membuat kemampuan bank melakukan pembiayaan. Lingkungan ekonomi makro yang stabil menciptakan kepercayaan investor dan mendorong tumbuhnya industri syariah. BI juga meningkatkan integritas sistem pembayaran syariah agar transaksi antara bank berjalan lancar dan efisien. Sistem ini memungkinkan bank syariah menjalankan transaksi harian tanpa hambatan likuiditas. Dengan semua institusi tersebut, BI berharap perbankan syariah menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan Indonesia pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Untuk upaya BI bukan hanya memperbesar ukuran bank syariah, tetapi juga meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai tambah yang bagi masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai institusi BI membentuk ekosistem perbankan syariah yang lebih kuat, inovatif, stabil, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Mungkin itu saja materi kali ini. Apabila salah, mohon saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.